Mulai kita untuk melangkahkan kaki kita mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu 2.000 follower melalui kegiatan Rakor hari ini yang insya Allah membahas tentang pengembangan KUB di dalam badan SKMN. Acara ini sendiri digagas dan diprakarsai oleh Kadifdikbud DPP SKMN Pusat. Kami sebagai pelaksana kegiatan di sini mengucapkan terima kasih ke Akademi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan output dari kegiatan ini dapat kita dapatkan di sini, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kita punya target 2.000 follower. Karena 2.000 follower itu salah satu titik untuk kesuksesan kita, salah satu titik untuk permasalahan kita terselesaikan, Pak. Walaupun dalam proses perjalanannya ini ada hambatan-hambatan, tapi kita jangan berhenti dengan hambatan itu. SKMN ini hanya sebatas organisasi komunitas yang legalitasnya hanya dari Kemenkumham dan hanya diketahui oleh Kesbangpol di wilayahnya masing-masing. Yang paling pertama diikuti adalah diklat edukator. Jadi Bapak Ibu selain untuk menguasai bisnis yang sedang dilakukan, ya Bapak Ibu sekaligus latihan menjadi seorang edukator, orang yang bisa mengedukasi orang lain, maka disebutnya edukator. Setelah ini baru mental pebisnisnya dibangun, ya ikut di sini. Setelah bisnisnya dikuasai, mentalnya juga ajak, kalau ada plotting, ada exit, berani menghadapi, baru bisnis development. Setelah bisnis development baru jadi seorang leader karena punya tim yang banyak. Sekarang mau jadi leader gimana? Timnya aja gak punya. Siapa yang mau di leading? Leading itu namanya seorang pemimpin yang kalau nggak punya pasukan, siapa yang dipimpinnya? Hanya dirinya sendiri kan? Ya kalau dirinya sendiri sudah dari awal juga jadi leader. Apa yang harus kita lakukan sebagai tugas pokok kita itu? Tentu yang pertama adalah kita edukasi kepada kita edukasi, sharing tiap-tiap DPC-nya. Apakah mau sharing masing-masing DPC, apakah masih mau gabungan. Kemudian kita mengikuti diklat-diklat yang diadakan oleh DPP. Apakah itu misalnya diklat edukator, kemudian kita di TOT-nya, kemudian di bisnis development-nya, di leadership-nya, itu adalah edukasi. Kemudian yang kedua adalah duplikasi. Kita masih ingat Bapak dan Ibu ketika DPC Kesambi itu mengadakan milad, Pak Yahya itu kan memposting, bila ingin berprestasi itu harus edukasi dan duplikasi Bapak dan Ibu. Ya, kita mencontoh. Ya, di sini mana nih KUBG yang sudah maju, kita contoh, kita duplikasi. Ya, bagaimana sih supaya berhasil? Ya, jadi edukasi, duplikasi. Nah, kemudian saya tambahkan Bapak dan Ibu, ya, tambahkan. Yang ketiga adalah inovasi. Kita harus ada perubahan, ya. Kenapa sekarang kita stagnan? Ya, stagnan. Kita mengajak teman-teman masuk ke kelas 1 dengan kondisi seperti sekarang, itu kan stagnan. Nah, kita harus berinovasi kemana lagi nih? Ya, supaya tidak terjadi stagnan. Mana yang akan kita pilih? Itu adalah inovasi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kolaborasi Bapak dan Ibu. Mari kita bekerja sama Bapak dan Ibu. Ya, kita saling berbagi, kolaborasi itu saling menguatkan, ya, saling kita ketemu, ya, dengan satu DPC dengan DPC yang lain kita gabung, sharing gabungan, itu adalah salah satu hal kita harus berkolaborasi. Kita saling menguatkan Bapak dan Ibu. Ya. Karena kalau kita sendiri, yang kita alami itu cuma sendiri saja, tapi ketika kita ketemu bersama-sama, oh nasib kita sama, nasib kita sama. SKMN